Tapi pertanyaan pentingnya di antara 10 nama, apakah ada yang masih bisa diharapkan? Nah, tentu kalau kita bicara bicara romantisisme masa lalu, kita memiliki misalnya kita memiliki Pak Busro Mukodas, kita memiliki Bambang Wijojanto dan kawan-kawan yang begitu beringas dan bernas gitu ya dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu ya. Lalu di dalamnya juga ada tim Novel Baswedan dan kawan-kawan. Sepertinya romantisisme itu masih menjadi urban legend. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Safusi Utama program Buka Kartu. Capim KPK yang 10 sudah disampaikan nama-namanya oleh Pansel KPK kepada Presiden Jokowi. Nah, untuk mengetahui apakah 10 nama calon itu merupakan Capim KPK rasa Jokowi atau rasa pemenang pemilu 2024, ataukah ini bisa menjawab prospek dari pemberantasan korupsi di Indonesia ya, yang juga lumpuh ya di periode pemerintahan Jokowi. Kita akan membahasnya dengan Bang Julius Ibrani, Ketua PBHI. Kita sapa dulu Bang Ijul, panggilannya Bang Ijul ya. Bang Ijul, apa kabar? Kabar baik Pak Adnan, terima kasih. Salam integritas. Mantap. Bang Ijul, ini Capim Yes. KPK 10 nama sudah diberikan ya, disetorkan. Ini agak berbeda ya. Kalau pada periode seleksi sebelumnya itu tidak diumumkan oleh Pansel, tapi langsung diumumkan oleh Pak Jokowi. Nah sekarang Pansel mengumumkan. Nah ini ada situasi apa yang membuat ada perubahan strategi dari Pansel? Apakah Pansel menjadi lebih mandiri hari ini atau apa Bang Ijul? Jadi catatan pertama itu adalah pansel kali ini tuh tidak terlihat dari awal pembentukan itu dilakukan dengan serius gitu ya. Jadi tidak ada diskursus yang serius, formil mengundang para ahli gitu ya, lalu mengundang masyarakat sipil meminta masukan, tidak ada. Jadi seolah-olah seperti kecelakaan gitu ya. Yang pertama, oleh karena itu dampaknya tidak banyak pansel atau sebagian besar pansel justru tidak memiliki pengalaman di bidang pemberantasan anti korupsi. Bukannya itu stylenya Pak Jokowi memang begitu? Tapi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, Pak Jokowi pernah membentuk pansel untuk hakim konstitusi dan yang lain. Itu begitu formil, begitu serius mengundang para ahli dan masyarakat sipil, termasuk kami diundang. Kali ini tidak. Bahkan beberapa pansel menyatakan kekagetannya ketika diberitahukan setelah diumumkan. Jadi di pemberitahuan setelah diumumkan baru diberitahu gitu secara resmi. Nah itu jadi satu catatan. Mereka ditunjuk gitu ya? Iya, tapi sudah nyebar dulu di detik.com, sudah menyebar, di mana-mana sudah menyebar, jadi mereka kaget. Nah, itu catatan pertama. Yang kedua adalah sepertinya Presiden Jokowi tanda kutip sudah kehilangan power dan konsentrasi sehingga tidak begitu banyak melakukan cawe-cawe sebagaimana kebiasaan dia di dalam seleksi. Nah, itu yang tadi mungkin bahasanya Pak Bro Adnan adalah independensi. Tapi mungkin kita lihat dia sudah tidak punya porsi lagi di Capim karena catatan kami Capim kali ini menggunakan mekanisme kontingen. Mungkin karena baru ada PON gitu ya. Menggunakan kontingen instansi gitu ya. Kontingen partai politik juga itu tentu. Jadi Pak Jokowi sebagai presiden tidak memiliki partai politik lalu masa jabatannya habis, sepertinya tidak memiliki banyak porsi di atau bahkan kita bisa bilang ini selesai dia porsinya di Capim gitu. Jadi terlihat seperti itu dan kita juga bisa lihat akhirnya si pansel yang tanda kutip independen ini sibuk mencari indikator-indikator sendiri, sibuk kemudian meminta masukan sana sini gitu ya, seolah-olah seperti anak ayam kehilangan induk gitu ya. Akhirnya mereka berselancar sendiri. Oleh karena itu tidak ada timeline, tidak ada indikator penilaian, tidak ada keterbukaan dalam hal proses termasuk wawancara tertutup. Bayangkan ini lembaga yang membongkar ketertutupan instansi karena korupsi justru wawancaranya tertutup. Nah ini gambaran pansel ya, dan meski kita tahu pansel di dalam pun bertarung
ya, tidak seluruh komposisi pansel itu kemudian representasi politik, ada substansinya juga, ada yang sifatnya materi juga, tapi ya kemudian hasilnya juga masih banyak catatan gitu Pak Anan. Ya, apa catatannya Pak Ujung dari 10 nama itu? Apakah kemudian kita sebagai masyarakat bisa berharap banyak dari capim yang ada? Karena 10 nama itu pasti nanti akan digodok jadi 5 ya di Iya, Komisi iya, 3 DPR gitu. Tapi dari iya. 10 nama yang kansnya masuk ke 5 besar itu, kira-kira apakah bisa memberikan harapan yang lebih besar dari upaya pemberantasan korupsi yang masyarakat sendiri juga sudah lama idam-idamkan, KPK yang lama itu memang diharapkan bisa kembali gitu ya. Ada romantisme yang itu muncul dalam setiap seleksi capim KPK gitu. Nah, Betul gimana Pak sekali. gitu? Nah, kalau kita lihat ya catatan pertama PBHI bersama masyarakat sipil ya, di situ ada ICW, ada TI dan kawan-kawan. Kami sudah menengarai bahwa mekanisme kontingen itu ya, itu sudah jelas terlihat dan kemudian kita bisa lihat dari komposisi pendaftar. Ada perwakilan dari kepolisian, perwakilan dari kejaksaan, perwakilan dari Mahkamah Agung Hakim, lalu juga perwakilan dari ya proksi-proksi, kita tahulah siapa proksi di situ dan segala macamnya. Nah, hal-hal yang sifatnya substantif kemudian hilang. Itu jadi catatan kami. Nah, yang kedua adalah kami coba dorong indikator yang paling lemah dan paling mudah dicari. Misalnya apa? Soal integritas dari harta kekayaan dan kepatuhan terhadap LHKPN. Gitu ya. Dari beberapa calon dari awal pendaftaran sampai 20 diumumkan dan 10 diumumkan ini, itu ternyata pansel tidak menggunakan indikator LHKPN. Padahal dapat dibuka dengan jelas, terlihat di situ adakah jumlah yang tidak wajar, adakah transaksi dan fluktuasi yang tidak wajar, itu jelas terlihat. Nah, amat amat sangat disayangkan di antara 10 nama ini masih ada. Hmm. Gitu, masih ada dan masih terlihat. Yang pertama. Yang kedua indikator tadi soal yang kita sampaikan ya, soal si rekam jejaknya adalah kinerjanya gitu. Bahkan di situ masih ada nama hakim yang memutus bebas kasus korupsi, lalu melarang peliputan sidang Setia Novanto ketika itu dalam dalam kepentingannya untuk menutupi proses persidangan dan segala macam, itu masih lolos juga. Jadi kalau bisa kita bilang di titik itu ya masyarakat sipil tentu kecewa berat dan ini merupakan ancaman terhadap pemberantasan korupsi ke depan. Tetapi di titik lain kami juga memberi apresiasi kepada pansel ketika nama-nama seperti Nurul Gufron kemudian tidak dimasukkan. Kenapa? Karena ada masalah etik, kemudian menggugat di MK, kemudian juga menggugat di PT UN, menghalang-halangi proses pemeriksaan etik. Lalu juga nama Pahala Nenggolan yang dikaitkan dengan adanya pemeriksaan pidana di instansi yang Oh iya ya, kemudian pahala nggak ya masuk ya? tidak masuk dan itu juga kemudian jadi catatan dan ini juga kami apresiasi. Beberapa nama-nama yang memang punya rekam jejak sangat buruk juga tidak masuk, itu kami apresiasi. Tapi pertanyaan pentingnya, di antara 10 nama apakah ada yang masih bisa diharapkan? Nah, tentu kalau kita bicara bicara romantisisme masa lalu, kita memiliki misalnya kita memiliki Pak Busro Mukodas, kita memiliki Bambang Wijojanto dan kawan-kawan yang begitu beringas dan bernas gitu ya dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu ya. Lalu di dalamnya juga ada tim Novel Baswedan dan kawan-kawan. Sepertinya romantisisme itu masih menjadi urban legend ke depannya gitu ya. Masih menjadi cerita tahayul gitu ya ke depannya gitu. Kuningan Paling legend tidak ya. ya, paling tidak beberapa nama ini kemudian dia bisa memiliki posisi tawar apabila ada instansi-instansi besar yang sedang diperiksa. Level menteri kah? Level perwira tinggi baik dari kepolisian, kejaksaan dan juga hakim, itu masih ada harapan gitu ya. Ya. Meskipun turbulensi negosiasi segala macam tentu tidak dapat dihindari karena mereka juga merupakan representasi dari instansi-instansi tersebut. Tapi kami berharap beberapa nama yang memang memiliki rekam jejak eh, eh, tidak Oke lah begitu ya. banyak lah, tidak begitu banyak dosanya, tidak begitu banyak nodanya,
itu bisa naik utamanya perwakilan dari masyarakat sipil dan akademisi. Dan itu sebetulnya nafasnya ada di situ, penyeimbang. Ya, Meskipun tidak dalam posisi dominan. mayoritas. Jadi Ya. ya atau mayoritas. Jadi posisinya paling tidak kita masih bisa berharap lah KPK ke depan tidak menjadi polsek atau polres seperti sekarang gitu yang memanggil dan memeriksa pegawai-pegawai level coro gitu ya, pegawai teknis lapangan karena tidak menjawab problem strukturalisme dari korupsi, yaitu yang ada pada posisi jabatan tertinggi, atau bahkan berhenti menjadi trigger mechanism karena dia tidak mendorong perbaikan sistem apapun. Nah itu yang mesti kita perkuat ke depan gitu. Malah ribut sendiri ya. Ribut sendiri, saling tuding gitu ya. Tapi saling korupsi juga dari atas sampai bawah. Nah, ini kan kacau. Jadi memang PR-nya berat ya. Di satu sisi harus memperbaiki kembali institusinya, ya, tentu dengan landasan regulasi yang juga ikut melemahkan ya. Pada konteks itu, misalnya statusnya sebagai ASN, tidak lagi menjadi independen gitu ya. Tapi kita juga menyadari bahwa dalam undang-undang yang tidak baik, kalau orang-orangnya baik kan juga sebenarnya tetap bisa berjalan ya. Agenda-agenda yang diharapkan gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir Bang Ijul, mereka ini nanti kalau terpilih berani gak meriksa Jokowi dan keluarganya ya kira-kira? Nah, ini yang menarik. Ini menarik karena kemarin PBHI mendorong pemeriksaan yang levelnya struktural gitu ya, dan menyasar pada kebijakan. Salah satu target-targetnya adalah kebijakan-kebijakan investasi, mega investasi yang korup, lalu proyek strategis nasional juga yang korup, yang tentunya itu berada di level pucuk pimpinan. Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo saat ini menjabat. Sepertinya kalau kita lihat di level bawah, teman-teman surveillance, tim penyidik lapangan, mereka sudah mengumpulkan jejak-jejak itu dan cukup komplit gitu ya. Nah ini yang perlu diperkuat di level pimpinan. Saya pikir untuk 1 tahun pertama ketika pemberkasan itu lengkap, itu sudah bisa meluncur di tahun yang kedua kepemimpinan. Karena kami juga memperhatikan situasi politik gitu ya. Presiden baru terpilih tentu tidak ingin ada dinamika politik akibat pemberantasan korupsi yang mereka anggap dinamika ya ke depannya. Jadi mereka dalam posisi pasti meredam. Pasti mereka bernegosiasi untuk meredam dulu. Tetapi di tahun kedua ketika sudah stabil, kami berharap mereka langsung tancap gas gitu ya. Dan pola-pola seperti ini sebetulnya pola yang paling relevan dengan kondisi politik saat ini. Ya, tapi tidak dengan memaknai bahwa pemberantasan korupsi ini dipolitisasi. Tidak ya, tapi kita paham bahwa ada faktor-faktor yang kemudian sekarang pun membuat KPK bukan setengah mati lagi. Ini udah 9/10-nya mati, sisanya cuma 1/10 aja yang hidup ini. Gitu. Itu pun karena situasi politik, tekanan politik yang mengubah regulasi dan segala macam. Nah, tapi tadi penting ketika kita tahu bahwa KPK dibunuh di level regulasi ya, maka level yang lain, misalnya level struktur juga ikut-ikutan mati, tetapi masih ada sisa satu yang paling mudah dan relevan untuk dibangun, yaitu level kultur. Kalau kita mau pakai teori hukum, maka ketika regulasinya mati, strukturnya juga mati, kultur masih bisa dibangun melalui kepemimpinan yang baru. Paling tidak di internal KPK ini ke depan kultur itu harus kita perkuat. Masyarakat sipil harus terus membongkar apa yang terjadi di KPK agar mereka juga justru menjadikan masyarakat sebagai trigger mekanisme untuk pembenahan diri sendiri. Itu penting. Kalau ditinggalin sama masyarakat, nanti kita dengar cerita lagi ada prostitusi di rutan KPK. Ya, ada pungli ya per kamar gitu. Ini kalah ini kos-kosan kos-kosan mahasiswa di kampus kalah mahalnya ini sama kos-kosan di rutan KPK kan gitu. Iya, soalnya daerah Kuningan bos sudah mahal. Oh betul, betul daerah bisnis ya. Iya. Sama mungkin satu lagi yang penting juga bagaimana mengembalikan para pegawai KPK ya yang kena cekal ya dalam beberapa periode terakhir dengan konsep TWK KPK itu. Saya kira itu juga bisa mengembalikan spirit ya dari KPK yang lama. Setidaknya tadi ketika undang-undangnya itu bermasalah, ketika strukturnya juga tidak terlalu mendukung, setidaknya
kulturnya itu bisa hidup dengan tampilnya para pegawai yang memang selama ini hidup dengan kultur yang kuat gitu ya. Apakah itu juga menjadi salah satu catatan dari kelompok masyarakat sipil, Bang Ijul? Iya jelas. Kalau kita merujuk pada kultur, maka kita merujuk pada person, ya, pada manusia-manusia yang ada di KPK yang kemudian membentuk kebiasaan bersama, untuk memegang standar etik tertinggi di KPK, membentuk kebiasaan bersama untuk menangani perkara dengan penuh integritas, ya, integritas, objektivitas tanpa ada intervensi politik apapun, dan itu semua bergantung pada manusia-manusia yang membangun kultur, dan itu bukan struktur. Kalau struktur kita bicara pimpinan, maka targetnya adalah membuat sebuah regulasi. Tapi kalau kultur, kita mengharapkan pegawai-pegawai KPK yang berintegritas yang kemarin sengaja dilakukan cleansing, ya, secara politik melalui TWK bisa kembali, sekaligus mengundang sebanyak-banyaknya pegawai-pegawai yang bisa membangun kultur bersama. Karena membangun kultur itu artinya membutuhkan dominasi, sehingga kebiasaan itu dianut oleh mayoritas pegawai KPK, dan itu yang bisa mendorong sistem, dan sistem itu kemudian mendorong perbaikan regulasi ke depan. Jadi tentu sangat membutuhkan teman-teman berintegritas yang menjadi korban TWK kemarin untuk bisa kembali berkiprah di KPK tentu. Oke, Bang Ijul, terima kasih untuk insight-nya, catatannya. Sahabat integritas, Jokowi akhirnya kalah. Setidaknya kalau kita lihat dari seleksi Capim KPK hari ini. Itu menandakan kekuasaan itu pada akhirnya juga selesai. Ya, jadi ini juga catatan buat para pemimpin kita di eksekutif, di legislatif, termasuk di yudikatif ya, untuk tidak menggunakan powernya secara semena-mena, sewenang-wenang gitu ya, arbitrer, karena pada akhirnya ketika kita menjelang selesai berkuasa, kita akan ditinggalkan. Itulah juga yang dihadapi oleh Jokowi. Tak ada tepuk tangan saat di DPR. Demikian Sobat Integritas, bincang kita dengan Bang Ijul. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.